إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari selalu senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada diri kita. Sehingga dengan ridho dan rahmat Allah, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi asbab yang nantinya mendatangkan sebuah kebaikan kepada diri kita. Yang kita berharap ibadah yang saat sekarang ini kita lakukan bisa menjadi jembatan untuk membawa kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas yang penuh diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang lainnya akan selalu senantiasa diikut sertakan dalam penilaian baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan membawa diri kita menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang kita semua cita-citakan, yakni masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala oleh karena kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita kerjakan. Kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun harus kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitu dahsyat Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan balasan kepada hambanya yang istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah wajib yang saat sekarang ini kita lakukan, ibadah-ibadah sunnah yang apabila seorang hamba itu dia istiqamah melakukan ibadah itu dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah sunnah itu pun akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin barangkali pernah mendengar
beberapa fadilah-fadilah terkait dengan pelaksanaan ibadah sunnah. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengantarkan diri kita untuk merebut kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sunnah yang dikabarkan kepada kita? Belum lagi nanti ibadah-ibadah yang sifatnya wajib yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat wa jumratal mu'minin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketahui adalah merupakan manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali mungkin di antara kita ada yang tahu dan bahkan mungkin ada yang tidak tahu. Ada salah satu amalan yang sering kali dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini adalah merupakan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembelajaran dan tidak hanya sekedar pembelajaran bagi kita. Namun diharapkan ketika kita mengetahui daripada apa yang diperintahkan Nabi, kita pun mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqamah, continue melakukan hal tersebut. Maka pertanyaannya untuk kita yang hadir di sini, sudahkah kita mengamalkan amalan tersebut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam continue atau istiqamah melakukan amalan sunnah itu? Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Bukhari pada hadis ke-1093 dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, istri daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Aisyah, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu menyampaikan kepada kita, dia berkata, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil ashadda minhu ta'ahuda ala raka'atayil fajr. Hadirin, mari kita simak dan kita dengarkan baik-baik apa pesan daripada Bunda Aisyah radhiyallahu anha kepada diri kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dijelaskan bahwa tidak ada satu dalam keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati beliau melaksanakan daripada pelaksanaan salat sunnah 2 rakaat sebelum beliau melaksanakan salat subuh. Jadi Nabi continue dan Nabi tidak pernah alpa melakukan ibadah salat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan ibadah salat subuh. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu continue, istiqamah melakukan ibadah salat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh? Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ketahuilah oleh kita semua bahwa sesungguhnya 2 rakaat yang kita lakukan sebelum melaksanakan salat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada satu kisah menarik dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan taklim kepada para sahabatnya, kemudian tiba-tiba datang seseorang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pada waktu itu. Kemudian sesampainya laki-laki itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika itu melihatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, nanti kelak di akhirat laki-laki ini akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang diceritakan dalam hadis ini itu berulang kali terjadi.
pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari berikutnya memberikan taklim kepada para sahabatnya, kemudian tiba-tiba datang lagi dengan orang yang sama, laki-laki tersebut mau mengikuti daripada taklim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat tersebut. Namun kondisi kedatangannya itu selalu terlambat. Dan ketika dia berdiri kemudian Nabi melihatnya, maka Nabi katakan kepada para sahabatnya, laki-laki ini kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Kemudian hari berikutnya dengan kondisi dan keadaan yang sama. Para sahabat pada waktu itu, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendengar salah satu sahabat dari sahabat mereka mendapatkan kemuliaan daripada apa yang dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dengan semangat antusias yang tinggi berbondong-bondong ke sahabat tersebut. Ingin mencari tahu, ingin mencari informasi kira-kira amalan apa yang dilakukan sahabat tersebut sampai sebegitu ringannya lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Maka ringkas cerita jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mereka pun pergi tidur bermalam di rumah sang sahabat tersebut. Mereka melihat keadaan di dalam rumahnya, apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Beberapa hari mereka bermalam, namun mereka tidak menemui amalan apa yang spesial dilakukan sang sahabat tersebut. Mereka semakin penasaran jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka tatkala mereka ingin meninggalkan rumah sahabat tersebut, salah satu di antara mereka bertanya bahwa sesungguhnya kami datang ke sini, kami ingin menyelidiki, kami ingin mencari informasi. Kira-kira amalan apa yang kamu kerjakan sehingga begitu ringan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut engkau kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Lalu apa yang disampaikan sahabat tersebut kepada sahabat-sahabat yang pada saat itu bermalam di rumahnya? Dia mengatakan kepada mereka bahwa saya ketika malam hari tidur, maka saya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Di saat saya melakukan kesalahan kepada orang lain, maka saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mata saya ini dipejamkan. Dan ketika orang lain melakukan kesalahan kepada diri saya telah memaafkan diri mereka sebelum mata saya terpejam. Hadirin yang sama berbahagia, kalau kita pikir-pikir, amalan ini sangat ringan. Amalan ini sangat gampang. Memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan atau menyakiti diri kita, kemudian beristighfar atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Namun pertanyaannya adalah, kira-kira kita mampu melakukan amalan tersebut apa tidak? Maka kalau kita sinkronkan dengan pembahasan kita pada rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, kita telah dikabari, kita telah diinformasikan bahwa 2 rakaat yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa kita mesti duduk diam-diam dan bermalas-malasan? Kenapa kita tidak ambil kesempatan yang sudah kita dengarkan, kabar gembira yang telah kita dapatkan untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh? Bukankah kita hidup di dunia ini ingin mencari apa yang ada di dalam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala? Makan, minum, kebutuhan pakaian yang kita inginkan. Semua kita lakukan, pekerjaan baru kita dapatkan. Tapi ada tawaran menarik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan melaksanakan pelaksanaan salat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh, maka Allah akan berikan dunia berikut isinya kepada diri kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah dari sekarang kita berusaha memaksakan diri kita untuk melakukan amalan-amalan yang sederhana tatkala kita mendengarnya, kemudian dia memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Kalau kita mau menggali lagi, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa siapa orang di antara kita yang mampu melaksanakan 4 rakaat sebelum pelaksanaan salat duhur, 4 rakaat setelah pelaksanaan salat duhur, yang kita sebut dengan istilah agama kita qabliyah ba'diyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya
untuk disentuh oleh api neraka. Pelaksanaan sholat sunnah 4 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat duhur, kemudian 4 rakaat setelah kita melaksanakan sholat duhur, maka itu akan menjadi tameng bagi diri kita, dan Allah memerintahkan api neraka itu tidak akan menyentuh jasad kita. Ini baru amalan-amalan sunnah yang kita lakukan jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Apatah lagi kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita lakukan. Maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa Allah berikan dalam kehidupan kita. Namun sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kehebatan pahala yang Allah sediakan kepada orang-orang yang melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada diri mereka. Sebab apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja mau melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya dalam penciptaan hidup dan mati kita yang Allah berikan kepada diri kita. Olehnya itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kekuatan dalam jiwa-jiwa kita sehingga kita mampu melakukan amalan-amalan yang nantinya membawa diri kita menuju kebahagiaan yang sempurna, yaitu kebahagiaan yang kita cita-citakan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah. Oleh karena rahmat dan ridha Allah itu akan mengantarkan diri kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat wa jumratal mukminin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kata kuncinya adalah paksakan diri kita. Jangan kita diamkan diri kita untuk tidak melakukan amalan-amalan yang kita dengar ketika dia memberikan faedah yang besar kepada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian akan mengantarkan diri kita untuk terus melakukan amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dan dengan itu akan membangkitkan kekuatan pada diri kita untuk terus melakukan kebaikan, dan dengan itu akan memberikan kekuatan kepada diri kita dalam mengisi sisa kehidupan kita yang kita berprinsip hari ini kita akan melakukan kebaikan jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan hidup kita yang telah Allah berikan kepada diri kita. Hidup yang telah Allah berikan pada diri kita, sisa umur ini hendaknya mari sama-sama kita gunakan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jangan menunggu waktu sore, jangan menunggu waktu pagi, tapi lakukan di saat kita diberi kesempatan, karena kita tidak pernah tahu di mana dan kapan serta dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah mewafatkan kita dalam kondisi melakukan kebaikan itu. Dengan kondisi demikian, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Naifnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, lantas Allah memanggil diri kita, maka sengsaralah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas kita akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita melakukan kesalahan kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Dengan hidayah dan hinayah itu kita terus memperbaiki kualitas amal ibadah kita dalam mengisi sisa kehidupan kita.
Dan kita berprinsip akan selalu senantiasa taat kepada Allah sampai ajal menjemput diri kita. Kita pun berprinsip kita akan selalu senantiasa menghindarkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah agar kebahagiaan itu akan kita raih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sahilna fi hifdzil Qur'an wal hadis. Allahumma sahilna fi hifdzil Qur'an wal hadis. Allahumma sahilna fi hifdzil Qur'an wal hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.